Hai kids, apa kabar semuanya? Nah, hari ini bakal ada ibadah yang luar biasa. Tapi sebelumnya kakak mau cerita dulu. Kakak lagi mengidolakan satu tokoh. Dia memakai kacamata seperti ini, dia memakai jubah hitam, dan dia memakai tongkat sihir. Kalian tahu siapa jawabannya? Ya, betul, dia adalah Harry Potter. Kakak yakin banget kalian semua juga mengidolakan seseorang di rumah. Kalian mengidolakan Iron Man, kalian menggunakan Superman, atau yang lainnya. Nah, tapi di antara semuanya itu ada sesosok orang yang luar biasa. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib buat kita semua. Dia rela korbankan nyawanya buat kita. Nah, kita ucapin sama-sama yuk kalimat pengingat kita. Siap, Tuhan Yesus idolaku. Sekali lagi ya. Siap, Tuhan Yesus idolaku. Selamat beribadah. Halo kids, halo semuanya. Woo! Tetap semangat buat Tuhan kita ya. Yeay. Hari ini kita mau belajar satu lagu baru. Tapi gak usah khawatir karena lagunya fun banget. Dan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan yeay, come on, yeay. Semuanya tepuk tangan kayak gini, come on. Yeay. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Say oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah, menari dan bersuka cita. Semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Say oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya. Bersoraklah, bersoraklah. Haleluya. 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 Bersoraklah semuanya. Hey, haleluya. Semuanya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya. Haleluya. Bersoraklah semuanya. Hey, haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Woo! Yes, God. Kau yang terbaik buat kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau menari buat Engkau terus, Tuhan. Woo! Yes, God. Wow, God. Kau sungguh baik, Tuhan. Sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Kami mau terus menari. Kami mau terus memuji Engkau. Karena Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Yang percaya Tuhan,
Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. You are able God. Oh. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu. Oh, melebihi semua yang pernah ku pinta kau berikan bagiku. Ku menyembahmu, ku menyatakan. Come on kids, sing it now. Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi nyanyian. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Oh, Kau tak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita orang di awal, come on kids, sing it out. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu. Oh, melebihi semua yang pernah ku pinta kau berikan bagiku. Katakan ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu dan kami nyatakan, ku menyatakan. Kamu kis, angkat tanganmu dan katakan, Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Oh, Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Oh, Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. One thing I know, one thing I know, come on. One thing I hope, you are my God, you are able. I will be still, for you are near. You are my God, you are able. Come on, kids, sing it out. One thing I know, come on. One thing I hold, says you are my God, you are able. I will be still, yes, for you are near.
akan menjadi tarian. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Benar Tuhan, Kaulah Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang berkuasa. Dan kami percaya nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin bagi Engkau Tuhan. Kami selalu berpegang sama Engkau aja Tuhan, karena Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami selalu sukacita buat Engkau, kami selalu menari buat Engkau, karena Kaulah segalanya buat kehidupan kami. Dan mari Creative Kids sama-sama katakan amin. Bye-bye. Halo anak-anak yang luar biasa. Setiap orang pasti punya seseorang yang diidolakan. Baik itu tokoh dalam film atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya kita senang menyimpan barang yang berhubungan dengan idola kita. Misalnya stiker, mug, poster, dan masih banyak lagi. Nah kali ini kakak mau menantang kalian untuk membuat poster atau gambar seseorang yang menjadi teladan kita, yaitu Yesus. Apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti papa mama kalian akan membantu untuk menyiapkan satu kertas kosong, lalu mintalah mereka untuk menggambar satu lingkaran besar seperti ini. Tugas kalian adalah menggambar tentang Tuhan Yesus menurut versi kalian. Yesus yang ada di dalam pikiran kalian itu seperti apa sih? Kalau kalian sudah menggambar dan mewarnainya, langsung kirimkan gambar ke nomor WA di bawah ini. Nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram SeaKids Bandung, SeaKids Jakarta, atau SeaKids Sydney, sesuai dengan tempat tinggal kalian. Wah, gak sabar nih untuk melihat gambar kalian tentang Yesus yang adalah teladan kita. Selamat menggambar semuanya. Hari ini kita mau belajar sama seperti Yesus memberi teladan untuk memberi. Apakah yang Yesus berikan? Apakah Yesus benar-benar suka memberi? Kalau pada zaman dahulu, orang-orang memberikan persembahan dengan mengorbankan binatang seperti lembu, domba. Nah, sekarang kita tidak perlu memberikan korban berupa domba atau lembu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai dosa kita. Sebagai ganti dosa kita ya. Jadi, salib ini adalah lambang pemberian yang terbaik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Dia memberikan contoh bagaimana seharusnya memberi itu. Dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan saja memberi, bagaimana dengan kita? Kita juga mau memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Apakah kalian siap untuk memberi? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami bagaimana harus kami memberi. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah menjadi teladan buat kami. Terima kasih juga karena Engkau mengajarkan kami bagaimana harusnya kami memberi dengan apa yang kita punya. Tuhan Yesus, ini adalah ucapan syukur dari kami. Kami mengucap syukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi semua. Hai kids. Hai kids. Apa kabar? Apa kabar? Kakak harap kalian baik-baik aja ya di rumah. Kakak harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Loh, kok ada yang ngikutin kakak ya? Ngomongnya siapa ya? Kak Riki, itu aku. Aku yang ngikutin kakak. Soalnya aku itu ngefans banget sama Kak Riki. Menurut aku Kak Riki itu adalah idolaku.
jadi aku mau ngikutin apapun yang Kak Riki lakukan. Wah, luar biasa ya. Aku jadi malu nih. Tapi hari ini aku mau kasih tahu idola yang benar-benar idola, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah idola yang sangat luar biasa. Kalian udah siap nggak? Wah, aku mau dong dengerin ceritanya Kak Riki. Iya, kalian udah siap kan dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Siap, Rocky? Siap. Oke, aku mulai ya ceritanya. Jadi, pada suatu hari, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun, yaitu ke suatu tempat yang namanya Taman Getsemani. Tapi mereka ke Taman Getsemani bukan untuk piknik atau berkemah. Mereka ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk menemani dia karena Tuhan Yesus sangat bersedih hati. Nah, sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Nah, saat mereka sampai, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk sementara dia berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa karena sebentar lagi Tuhan Yesus mau disalibkan. Wow, luar biasa ya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Setelah itu, Tuhan Yesus datang dan mendapatkan murid-muridnya sedang tidur. Dan dia membangunkan murid-muridnya, lalu menyuruh mereka untuk berjaga dan berdoa juga. Setelah itu, Tuhan Yesus langsung berdoa lagi. Dia berdoa dan malaikat Tuhan menguatkan dia. Nah, di cerita ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa seperti dia. Hebat kan Tuhan Yesus? Luar biasa ya. Wow, Tuhan Yesus hebat banget ya Kak Riki ya. Iya, betul banget. Nah, kalau Tuhan Yesus aja berdoa seperti itu, maka kita sebagai murid-muridnya harus berdoa juga, Rocky. Iya, aku mau ikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu teladan yang baik. Kalau Tuhan Yesus berdoa, aku juga mau berdoa, Kak Riki. Wow, luar biasa. Kalian juga ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengucapkan kalimat pengingat kita. Ikutin kakak ya. Siap, Rocky? Siap, Siap. siap. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, idolaku. idolaku. Sekali lagi ya. Siap. Siap, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, idolaku. idolaku. Bye-bye. Bye-bye. Wah, aku udah mirip Yesus belum ya? Aku mau jadi seperti Yesus nih. Sama seperti cerita-cerita di Alkitab. Katanya firman Tuhan bilang kita harus jadi sama seperti Yesus. Katanya Yesus itu punya kumis dan brewok. Aku coba ya bikin kumis dan brewok. Ini kayaknya jadi kumis aku. Ini jadi jenggot aku. Terus ini jadi jambang aku. Brewok, waduh. Nah, udah mirip belum? Aduh, kayaknya nggak mirip ya, malah jadi lucu. Ini bukan kayak Yesus ini. Aduh. Salah kayaknya ya teman-teman ya. Nggak juga ya, kalau mirip Yesus nggak seperti itu. Lalu bagaimana dong biar kita jadi mirip seperti Yesus? Katanya Yesus itu adalah teladan dan kita harus mengikuti apa yang dia lakukan. Lalu kira-kira apa yang harus kita ikuti ya? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Yesus adalah teladan kita. Teladan itu adalah apa yang harus bisa kita pelajari dari seorang Yesus. Lalu apa ya kira-kira teladan dari Yesus? Yang pertama, Yesus adalah teladan dalam mengasihi. Kalau kita dengar dari kisah-kisah cerita tentang Yesus di Alkitab, maka tidak diragukan lagi bahwa Yesus memang penuh dengan kasih. Yesus juga mengunjungi orang-orang yang dikasihinya. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, mencelikan mata orang buta. Itu semua bentuk kasihnya Yesus kepada semua orang. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang harus kita ingat adalah Yesus mengasihi tanpa pandang bulu. Artinya dia mengasihi orang miskin, dia mengasihi orang kaya, orang tua maupun anak-anak. Dia mengasihi kakak dan dia juga mengasihi kalian semua. Kasihnya bukan hanya diucapkan tapi dilakukan.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi? Apakah kita sudah mempedulikan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah membagikan apa yang kita punya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Ayo kita teladani apa yang Yesus lakukan. Nah, yang kedua, kita harus meneladani Yesus yang adalah teladan dalam memberi. Dia suka sekali memberi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Yesus memberikan dirinya untuk jadi korban agar dosa kita dihapuskan. Dia bukan hanya memberikan hartanya, tapi dia juga memberikan nyawanya. Dia adalah teladan yang terbaik dalam hal memberi. Jika Yesus memberi, bagaimana dengan kita? Mungkin bukan hanya uang kita sih, tapi hidup kita untuk melayani Tuhan di gereja. Itu berarti kita harus memberikan waktu dan tenaga kita. Oke? Ayo kita belajar untuk memberi, sama seperti Yesus memberi. Yang terakhir, Yesus adalah teladan dalam mengampuni. Ingat, di pesan Yesus di kayu salib. Di Lukas 23 ayat 34 bilang seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah hari ini kamu masih marah atau dendam nih sama teman-teman kalian? Nah, sekarang juga kamu harus mengampuni ya. Ambil keputusan untuk mengampuni. Kamu harus memutuskan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kamu. Itulah teladan Yesus yang diajarkan kepada kita semua. Nah, ayo kita semua menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Oke? Kak Ivan akan berdoa ya buat kalian ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah teladan yang baik, teladan yang sempurna buat kami. Kau mengajarkan kami bagaimana cara mengasihi, bagaimana kami harus memberi, dan kami harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mari Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Mereka boleh menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup mereka. Mereka boleh benar-benar memuliakan Yesus, memuji Tuhan setiap hari, dan menjadikan Yesus sebagai idola mereka dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak, kami serahkan setiap orang tua juga. Tuhan memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah online kita sudah selesai ya, kids. Tapi jangan lupa untuk terus melakukan apa yang Yesus sudah ajarkan. Jangan lupa juga untuk melakukan tantangan di minggu ini dan segera mengirimkannya ke Creative Kids melalui WhatsApp. Pemenangnya akan mendapatkan 10 poin dari Creative Kids. We love you kids and happy Sunday. But sebelumnya, mari kita mau berdoa dulu ya. Boleh nggak kalian mengangkat kedua tangan kalian dan Kak Ivan berdoa buat kalian? Oke? Bapa di surga, aku memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memagari mereka, Tuhan yang menuntun mereka, memberikan penghiburan di saat mereka bersedih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami, Tuhan akan selalu menjagai kami semua. Terima kasih Engkau sudah jadi teladan yang baik buat kami. Di dalam nama Yesus, aku memberkati anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye.